Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi kepada kalian dengan penerawangannya Ki Macan. Ya. Ki Macan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Jawir. Mas Jawir juga sehat. Ya, apa tuh namanya? Okakling. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kru-kru yang lainnya sehat juga. Ada 7 kru. Ada 7 kru. Terlalu banyak sebenarnya Mas Jawir. Terlalu banyak. Iya. Harus disortir. Disortir. Yang males-males nanti dibabat. Dibabat, di-cut gitu ya. Siap. Ayo, siapa kalian yang males bakalan di-cut. Ini pun juga berkat dari doa para subscriber yang terus mengiringi Pintu Misteri dan terus mendoakan Pintu Misteri dan kru-krunya. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan untuk kakak-kakak semuanya yang sudah sampai saat ini mendukung Pintu Misteri, terus support Pintu Misteri. Terima kasih banyak Mas Jawir, Ki Macan, dan tim Pintu Misteri hanya bisa membalas dengan doa. Semoga saja kakak-kakak semuanya selalu diberikan kebahagiaan, selalu diberikan kemudahan dalam segala macam urusannya, dan juga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, didatangkan kemudahan untuk mencari rezeki dari segala arah penjuru mata angin. Amin ya Allah. Gitu ya Ki ya. Amin ya Allah. Dan tak lupa juga Mas Jawir ucapkan terima kasih untuk saudara-saudaranya Mas Jawir, baik itu yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang punya caranya sendiri untuk membantu dan mendukung Pintu Misteri. Ya. Patut didoakan. Ya pasti. Lagi toh? Karena semua ciptaan Tuhan itu berhak hidup Bahagia ngoten je. Betul. Makanya doanya Mas Jawir untuk semuanya makhluk ciptaan Tuhan semoga berbahagia di dimensinya masing-masing di alam langgeng. Amin ya Allah. Ngoten je. Betul. Baiklah kalau gitu Ki Macan, bagaimana ada cerita-cerita sesuatu untuk subscriber yang bisa dibagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Je. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, ya, saya selalu doakan kalian tidak henti-hentinya Amin ya Allah. untuk selalu diberikan rezeki yang berlimpah dari berbagai macam arah. Amin. Selalu diberikan ketenangan hati dan pikiran. Amin. Dan terutama yang pertama itu kesehatan. Masya Allah. Karena kesehatan itu bisa mencapai semuanya. Leres. Kalau misalnya kalian tidak sehat, kalian susah untuk mengambil rezeki. Langgit niku. Ya, ingat, kesehatan nomor 1, rezeki nomor 2, ketenangan hati nomor 3. Oh, sehat dulu, rezeki, tenang hati. Betul. Langgit niku, lek misale sehat, rezekine ora ono kan was-was. Betul. Buat maem nopo. Ya. Nggih, kemudian Ki. Baiklah. Untuk Merogo Sukmo saat ini saya masih aktif Alhamdulillah. membantu saudara-saudaraku di luar sana dengan cara Rogo Sukmo. Nggih. Mungkin ada beberapa spiritual anak indigo lainnya yang mengatakan emang semudah itu untuk merogoh sukmo. Kemampuan dari spiritual itu berbeda-beda. Ada yang bisa mengobati, ada yang bisa menerawang 2-3 tahun ke depan, dan juga bisa berkomunikasi dengan makhluk astral. Nah, saya salah satunya spiritual yang mana dari kecil bukan diajarin ya. Dari kecil itu saya sudah bisa merogoh sukmo. Maaf kalau kalian bilang Ki Macan sombong. Ini kan saya cuma menjelaskan supaya para subscriber di sana tidak salah paham. Inilah salah satu kelebihan saya untuk merogoh sukmo. Leres. Ya, tapi itu tadi energi udah pasti hilang, tidur juga tidak terlalu nyenyak, dan ketiganya itu pasti aura negatif dari orang-orang yang saya rogoh sukmo itu pasti nempel di badan saya, dan akhirnya saya harus menetralisirkan itu semuanya. Ya, namanya suatu penyakit atau suatu ilmu sihir yang saya serap pasti 60%-nya terserap dengan saya. Betul niku. Seperti itu. Jadi kalau misalnya rogoh sukmo nggak segampang itu. Alhamdulillah
Jadi saya umur 3 tahun sampai sekarang saya banyak membantu orang dari jarak jauh melakukan rogo sukmo. Karena apa? Karena saya tidak punya waktu untuk harus jalan ke Makassar, ke Taiwan, ke Hong Kong segala macam ya. Ambil positifnya dari kebaikan saya di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk rogo sukmo yang dilakukan itu ada Aries. Aries itu yang Jawa Timur. Waduh Ya, Aries Jawa Timur. Itu malah ada selingkuhan dari suaminya yang melakukan guna-guna untuk Ariesnya, untuk istri Ariesnya. Tuh hebatnya pelakor zaman sekarang, dia lebih berani dan lebih bisa melakukan seperti ini. Supaya apa? Supaya suami sahnya dia ini tidak suka dan jijik melihat dia. Nah banyak itu Ki. Dan akhirnya saya hapus dan saya matikan bisa dari guna-guna tersebut. Ya sebenarnya kan banyak. Di sini ada santet, ada teluh, ada guna-guna, dan ada satu lagi itu teluh guna-guna pelet ya. Ya. Di sini kan si Aries masih di guna-guna yang mana dia dipengaruhi hati dan pikirannya dan fisiknya. Tapi tidak merubah fisiknya ya, tapi orang suaminya kalau melihat dia tidak suka aja, bawaannya benci, marah selalu. Kalau sampai rumah dia selalu marah. Itulah. Itu udah berlanjut 6 bulan ke depan. Masya Allah. Dia udah coba zikir, udah coba sembahyang, udah coba bertobat segala macam, tapi belum bisa terhapus guna-gunanya itu. Jadi di sini saya angkat semua aura negatif dalam tubuhnya dan juga saya bersihkan semua tubuhnya itu dari guna-guna tersebut, dan akhirnya saya mendapatkan satu paku yang ada di leher belakangnya. Itulah yang mempengaruhi dia. Itu pakunya paku emas. Paku emas kayak kuntilanak ngoten. Kalau di atas. Kalau dia di belakang. Di belakang. Tanpa dia sadari. Akhirnya pas dia tidur, saya tarik itu semua. Semoga untuk yang si Aries Jawa Timur bermanfaat. Dan terus mendekatkan sama Tuhan. Dan bermohon sama Tuhan, apakah suami saya ini jodoh dengan saya? Ya Allah, kalau misalnya dia jodoh, kembalikan kepadaku. Tapi kalau misalnya tidak jodoh, ya udah, berarti kalian harus legowo dan harus pasrah. Dan harus berpikir bagaimana ke depannya nanti. Oke. Untuk yang si Aries, bukan lain lagi. Cancer. Cancer Lamongan. Cancer Lamongan ini yang saya lihat dia buka usaha. Dia buka usaha, tapi diganggu oleh kakak iparnya. Karena kebetulan kakak iparnya juga buka usaha. Dipanas-panasi dari orang lain. Kakak iparnya itu sepi. Dipanas-panasi dengan orang lain tanpa ada bukti. Dia bilang seperti ini, usaha kamu itu ditutup oleh adik iparmu. Nah itu yang membuat si kakaknya itu emosi dan akhirnya lari ke dukun dan akhirnya dihancurkan. Tapi yang saya lihat di sini dua-duanya malah hancur. Dua-duanya. Ya. Kakak iparnya juga hancur dan dia juga hancur. Seperti itu. Tapi di sini saya khususkan buka aura di wajahnya. Supaya ada orang-orang baik yang akan membantu keuangan untuk memperbaiki si cancernya ini biar usahanya berkembang lagi. Amin ya Allah. Dan yang ada 2 pocong di depan bagian usahanya itu, depan bagian usaha yang menutupin usahanya si cancer Lamongan ya. Dan juga makanan dia itu kurang enak, padahal sebenarnya enak Mas. Tapi di situ saya lenyapkan. Karena tidak bisa bernegosiasi dengan baik-baik. Kayaknya sudah waktunya
Sudah itu waktu. sudah waktunya. Jen. Seperti itu. Nggih. Nah, ini Ki Macan sebelumnya sudah dijelaskan untuk Rogo Sukmo. Monggo diunjuk rumiyin. Mungkin Mas David mau bilang, Mas Kakel ini bisa minta tolong suaranya agak dikecilin ya. Musiknya. Oke. Nah, ini mengenai suatu Rogo Sukmo. Tadi udah dijelaskan bagaimana Rogo Sukmo itu dilakukan, dan Ki Macan alhamdulillah dari kecil Rogo Sukmo itu memang hal yang biasa. Mungkin bagi spiritual yang lain mengalami kesulitan, ya itu tadi, tapi kan tidak semua spiritual yang mengalami kesulitan. Ada beberapa pun yang diberi kekuatan lebih untuk mudah Rogo Sukmo, salah satunya Ki Macan. Nah, kalau yang indigo lah, indigo kan bukan spiritual. Betul. Beda. Jadi kalau seandainya itu yang itu ngomong itu ya Ki ya, tolong koreksi diri dulu, pahami dulu kemampuan kamu seperti apa. Kalau memang bukan bidangnya untuk lebih lanjut untuk mengkoreksi spiritual, ya lebih baik tidak perlu. Kita diam bukannya kita tidak tahu, tetapi kita akan lihat seberapa jauh kamu terus-terusan untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ngoten nggih? Betul. Nanti kalau udah dapat karmanya nangis-nangis. Ingat bahwa kita pun juga pernah bantu kamu loh ya. Nggih? Ki Macan ini untuk yang si Aries sama yang Cancer Lamongan, dua-duanya perempuan nggih? Yang di Lamongan itu laki-laki. Laki-laki. Masya Allah, ternyata Dia punya anak 2. Punya anak 2, tapi sudah dibantu nggih, semoga bisa kembali bangkit ngoten nggih. Nah, untuk si Aries ini tadi mungkin yang merasa yang berada di Jawa Timur. Nah, salah satu wujud dari doa kalian yang terus beribadah akhirnya menggerakkan Ki Macan untuk membantu. Iya, kasihan soalnya yang si Aries itu dia punya luka batin yang sangat sakit sekali. Lah nggih, wis sudah diselingkuhin suaminya diambil pelakor. Kok pelakornya kurang ajar. Nggak ngeri karma ya. Takutnya kalau misalnya si pelakor itu emang sudah mendapatkan si suami orang itu, suatu saat pasti akan ada balasan sama seperti itu. Lah nggih pasti niku. Cinta didasari dengan sihir, walaupun awalnya indah, itu tidak akan bertahan lama dan nantinya pasti akan mendapatkan permasalahan. Ini untuk para kakak-kakaknya Mas Jawir, semoga saja dijauhkan dari sifat yang ingin jadi pelakor ya. Baiklah, Ki Macan terima kasih informasi Rogo Sukmonya. Nah, ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan membahas lebih lanjut. Ini mengenai pilih kartu. Di mana tentang perasaan hatimu saat ini. Nah, para penonton perasaan hatinya seperti apa? Nanti kalau kartunya yang kalian pilih itu tepat sesuai dengan perasaan hati kalian, berarti kalian sedang butuh pertolongan dari alam semesta. Dan nanti Ki Macan akan mencoba memberikan pesan semesta seperti apa untuk kalian. Tapi bagi kalian yang tepat, ngoten ya Ki ya. Nanti kalau kalian pilih ternyata tidak tepat seperti perasaan hati kalian, ya berarti tidak untuk kalian. Ini khusus untuk yang memilih dipilih kartu dan itu yang sesuai dan tepat kata hati. Mohon maaf. Jadi kalau pada saat saya membuka 4 kartu nanti, kalian pilih salah satu kartu nanti, terus sama tepat dengan keadaan kalian sekarang, berarti itu cocok. Nanti saya akan tunjukkan di akhir video nanti solusinya seperti apa. Tiba-tiba tidak cocok, berarti bukan jodoh kamu. Berarti kalian harus bisa melewati permasalahan itu dengan karma-karma kalian. Betul.
Baik. Kembali kali ini saya akan membuka kartu oracle saya. Saya akan menarik energi alam semesta untuk 4 kartu nanti yang kalian akan pilih sesuai dengan permasalahan kalian sendiri. Semoga cocok pilihan kalian. Amin. Pilih dengan intuisi. Intuisi. Hati dari kata-kata kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya pilih satu. Bisa dianu Mas Ewi. 2 3 4. Ini Mas Jawir hatur nggih. Ya. Ini yang satunya sing niki mohon maaf. 1 2 3 leres. Ya kelihatan sama Mas Ewi. Kelihatan niki. Nah, ngaten nggih. 1 2 3 4. Ya, kelihatan ya. Kelihatan kira ya. Baik, saya akan membantu kalian dan menuntun kalian untuk bisa memilih sesuai hati kalian sendiri. Kalian bayangkan permasalahan kalian saat ini apa saja. Berdoa, ya Tuhan, semoga permasalahan saya bisa terselesaikan di 4 kartu ini. Amin. Pilih salah satu kartu ya. Baik, saya hitung 3 2 1. Ya. Dipilih dari Saya akan hati. pilih untuk kartu pertama. Iya, kartu oracle saya mengatakan di sini ada awan yang mana pergerakan yang tidak stabil. Itu artinya kalian sedang mengalami permasalahan asmara. Ya, ini banyak sekali permasalahan asmara. Satu asmara ini untuk rumah tangga yang mana detik-detik perceraian. Dan satu lagi ini asmara yang mana kalian hamil di luar nikah. Dan satu lagi asmara yaitu asmara beda agama. Dan satu lagi asmara yang mana kalian sedang mengalami percintaan yang bertahun-tahun tapi selama ini gantung. Dan juga ini asmara yang mana asmaranya ini tidak disukai sama orang tua kalian. Dan juga asmara beda agama sudah saya sebut. Sampun beda agama sampun Beda tidak agama disetujui sudah. Dan satunya lagi ini asmara pernikahan yang mana ada orang ketiga. Semua ini tentang asmara. Jadi kalau cocok kalian memilih kartu pertama itu, nanti tunggu video terakhirnya untuk penyelesaian masalah pesan alam semesta. Ya. Waduh, ini pesan asmara yang nomor 1 lengkap banget Ya, ngoten nggih Ki lengkap. ya. Oke. Alah Iya. Kartu oracle kedua ini mengatakan air terjun yang mengalir dari atas ke bawah. Ini adalah masalah hutang piutang. Hutang piutang banyak sekali di sini. Kalian terjerat dengan hutang-hutang pinjol. Kalian terjerat dengan hutang-hutang rentenir. Kalian terjerat dengan hutang-hutang saudara dan teman-teman terdekat. Dan kalian terjerat hutang dari jual beli penipuan. Hutang akibat penipuan ya. Ya, di sini saya melihat seperti itu. Hutang piutang. Waduh. Ya. Jadi kalau cocok di sini buat kalian yang memilih nomor 2 ternyata benar. Seperti Perasaan kalian sekarang seperti itu. Nanti saya akan tetap tunjukkan di akhir setelah ini ngaten J untuk pesan semestanya. Waduh, ini yang kedua mengenai hutang piutang semuanya. Sekarang kartu yang ketiga napa Ki? Ya. Di sini ada matahari. Matahari bersinar yang mana artinya di sini kalian mempunyai permasalahan. Permasalahan yang mana melibatkan kesehatan. Kesehatan yang di luar dari medis. Berarti astral ngoten J. Ya.
Yang sakitnya itu tidak sembuh-sembuh, yang sakitnya itu tidak terdeteksi dengan dokter, yang sakitnya itu sering tiba-tiba, dan sakitnya itu tidak sembuh-sembuh sampai sekarang. Dan tidak ada jalan keluarnya pada saat ini, dan kalian bingung harus bagaimana. Ya, nanti saya akan jelaskan juga di akhir nanti. Di akhir, waduh. Keempat kartu yang dipilih. Ya. Ini kartu yang keempat. Ini permasalahan pekerjaan. Masalah pekerjaan, yaitu yang belum bekerja, yang sudah bekerja, dan juga dia mempunyai usaha. Oh ya. Yang tidak bekerja ini sudah melamar kemana-mana, tapi selalu tidak diterima. Walah. Dan juga untuk si pekerja, yang si pekerja ini, aduh kenapa penghasilan saya seperti ini aja, tidak ada perubahan, sedangkan saya bertahun-tahun sudah bekerja. Udah mengabdi lama, tapi tidak ada penghasilan yang lebih. Jadi tidak ada kenaikan gaji ngoten, Jadi kalian mulai galau antara mau resign atau bertahan. Dan juga di sini yang saya lihat sini untuk wirausaha. Wirausaha yang mana yang sedang di ujung tanduk. Selama pendapatan itu tidak stabil, terus juga kontrakan sudah mulai habis. Ya, orang pelanggan jarang datang dan terasa sepi. Usahanya tidak berjalan dengan lancar. Jadi kalian setiap bulan tuh nombok terus dan akhirnya hampir sepertinya saya tutup saja. Nanti akan saya kasih solusinya. Waduh, ini Kimacan terima kasih. Monggo Kimacan diunjuk rumiyin niki kopine. Bismillah. Nah, ini Mas Jawir, ulangi lagi bagi kalian yang cocok saja sesuai dengan pilihan dan perasaan kalian saat ini. Kalau dipilih nomor 1 ternyata tadi sesuai, 2, 3, dan 4 kalian yang sesuai boleh lanjut. Tapi kalau tidak sesuai dengan pilihan kalian berarti tidak untuk kalian. Ngoten ya Ki ya? Ini cocok-cocokan yang mana keinginan kalian pas di sini. Pas atau tidak. Jadi kalau misalnya pas, kalian bisa isi di komen. Insya Allah nanti saya akan pilih. Saya suruh admin untuk WhatsApp ke admin. Untuk saya sharing di situ. Jadi kalian bisa komen di bawah nanti. Siap, terima kasih banyak Kimacan. Waduh, pertama ini tentang asmara ngoten J. Yang kedua mengenai hutang piutang. Yang ketiga ini lebih pada kesehatan non medis. Dan yang keempat ini untuk yang belum bekerja, yang sudah bekerja, dan yang pengusaha dengan problem yang dihadapi. Bagus. Waduh, lengkap niki kalau ambil aja. Oke. Berarti kita akan menarik energi alam semesta. Apakah pesan untuk energi alam semesta buat kalian? Semoga kalian dengan pesan alam semesta ini kalian bisa menjadi lebih baik lagi, berpikir lebih jernih, dan juga melangkah lebih baik lagi. Jangan sampai salah langkah. Betul. Karena kebanyakan orang yang merasa dirinya saya sudah benar, sudah melakukan seperti itu, alhasil itu akan gagal. Tapi kalau orang yang menonton di sini semuanya bijak, biasanya orang-orang bijak itu mereka lebih menghargai pendapat orang lain. Leres. Tapi kalau misalnya nggak mungkin segala macam, nah itulah tanda-tanda orang yang akan tidak sukses. Tidak bisa menerima masukan orang lain, padahal masukan orang lain itu benar untuk masa depannya. Tidak semua orang mau memberi masukan yang baik buat kalian. Emang di kuping kalian agak panas karena banyak omong gitu. Biarkan yang saya yang menjalanin, pasti saya bisa tahu cari
solusinya. Kebanyakan seperti itu. Tapi ya kembali kepada kalian lagi, pilihan itu semuanya. Nggih, leres. Kita tidak bisa Baik. memaksa, nggih. Ya, Monggo Ki. kita lihat ya. Nggih. Ya, kartu oracle saya di sini mengatakan sinergi. Sinergi Ya, selaras. sinergi selaras. Pesan alam semestanya ini agak apa ya? Agak sedikit dalam. Oh, waduh. Ya, buat kalian semua agak sedikit dalam. Orang hebat, ya, orang hebat itu tidak dihasilkan dengan kenyamanan, apa namanya? Tidak dihasilkan dengan kenyamanan, tidak dihasilkan dengan kemudahan, dan tidak dihasilkan dengan sebentar. Kenyamanan, kemudahan. Kesenangan. Oh, Ya, kesenangan. kembali saya akan ulangi lagi. Orang yang hebat Orang itu hebat, tidak dihasilkan dengan kemudahan, kesenangan, dan juga kenyamanan. Kenyamanan leres. Ya, seperti itu. Baik. Tapi orang sukses itu, orang hebat itu, mereka dibentuk. Mereka dibentuk untuk bisa melalui. Sebentar, itu putus-putus sebentar ya. Untuk bisa melewatin yang mana kesukaran, Oh. kesukaran dan Kesusahan. juga kesusahan. Kesedihan gitu Nah, ya. ya. Orang hebat itu dibentuk dengan kesulitan. Kesulitan dihadapin dia, tantangan dihadapin dia, dan juga satu lagi itu apa ya, sebentar. Ini agak-agak kabur ya, maaf ya. Air mata. Oh, kesedihan tadi nggih. Ya, jadi mereka itu dibentuk dengan melalui Air kesulitan, tantangan, tantangan dan air juga mata. tetesan air mata. Waduh, Ya, Mantap. nih satu pesan dari alam semesta. pesan semestanya ya. Kita cari lagi. Ya, api membara. Api membara. Ini artinya pesan dari alam semesta. Ya, api membara. Membara. Jadi, buat saudara-saudaraku di luar sana yang ingin mempunyai cita-cita, pengen kaya, pengen sukses, pengen membahagiakan keluarga, ya. Tapi di waktu-waktu senggang, waktu-waktu kosong kalian, kalian cuma kerjanya main game, nonton film-film yang tidak berguna, seperti drakor ya, seperti film-film yang lain, dan juga kesenangan-kesenangan di luar sana. Nah, Itulah yang akan merusak visi dan Dan tujuan kalian. Itulah game, tontonan film yang nggak berfaedah, dan satu lagi kesenangan. Kesenangan itu apa? Yaitu, banyak hal, aduh, ya. saya stres dengan hidup ini. Saya butuh hiburan. Nah. Saya butuh kesenangan untuk bisa melupakan hal-hal seperti itu. Ya, tapi dengan harapan di hati kalian indah pada waktunya, akan indah pada waktunya. Wah, lanjut paham Mas. Padahal ya. di pertama yang saya bilang tadi, orang sukses itu kan tidak dibentuk dari kesenangan. Karena kesenangan, ya, karena kesenangan itu akan membunuh dari misi kalian. Wah, lanjut Ya, kalian melakukan itu, main game, nonton video yang nggak penting, terus dan juga jalan-jalan kemana-mana, nongkrong sana sini, tidak akan bisa sukses. Karena lama kelamaan itu kalian akan mengikis tujuan hidup kalian, dan akhirnya bisa udah ketutup kesenangan, udah lupa tujuannya. Lupa tujuan je. Jadi bawaannya senang-senang aja. Waduh.
gitu ya. Untuk saudara-saudaraku, kalau kalian masih melakukan seperti itu, bangun. Tidurmu terlalu miring. Ya, jadi banyak hayal-hayal tapi malas. Ya, itulah. Waduh. Jadi gini, Mas Jawir ya, ini urusan alam semestanya. Kalau kamu pengen maju, misalnya kamu lagi punya usaha masak-masak apa namanya itu? Kuliner. Sisain waktu luang untuk belajar, mencari kreatif ke depan bagaimana usaha kuliner saya itu naik. Daripada kalian biarin aja lah main game, nonton drakor sampai seharian. Itu lupa tujuan kalian nanti. Betul. Ya, jadi kalian harus isi dengan pengetahuan, pelajaran, kreativitas yang terbaru apa. Ya, betul. Seperti mungkin kalian konten kreator di YouTube. Gimana caranya kalian bisa view yang tinggi? Gimana algoritma dari YouTube ini maunya seperti apa sehingga view kalian bisa naik. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang belum bekerja, ayo cari waktu, cari lowongan di mana-mana. Tenang kali gampang carinya. Di sosial media udah enak. Ya di kan? Grup-grup untuk member lowongan itu juga banyak. Tapi kalian baru melamar sekali, gamenya yang banyak. nonton video yang lama, ngabisin waktu. Kalau misalnya si game itu bisa ada ide untuk masak-masakan kalian, untuk kreatif kalian, nggak apa-apa. Ya, film-film juga kalian nonton film-film itu akan membantu nggak di pekerjaan kalian nanti? Kalau bisa membantu tidak masalah. Nah, ini pesannya kedua. Waduh, ini Ki Macan ini untuk pesan yang kedua, ini Mas Jawir mau mencoba mengulangin mungkin maksudnya Ki Macan itu begini. Kalian kan punya cita-cita, visi dan misinya pingin apa? Pingin membahagiakan orang tua, ingin sukses, atau ingin banyak duit. Betul. Ya kan Ki ya? Nah, kalau kalian punya visi misi dan di situ punya visi dan misinya seperti itu, berarti ya kalian harus meluangkan banyak waktu untuk bagaimana mendapatkan visi dan misi itu agar tepat tercapai. Betul. Bukannya di waktu longgar malah kalian gunakan untuk hal-hal yang percuma karena Ki Macan melihat ini bagi yang kalian waktu luangnya terlalu banyak digunakan untuk main game. Ya betul. Terlalu banyak digunakan untuk nonton-nonton yang tidak perlu. Drakor. Kalaupun seandainya kalian bisa menyisihkan waktu dan tidak menghabiskan waktu luang kalian, ya mungkin boleh. Balance gitu ya, Ki ya. Tetapi jangan sampai nanti akhirnya waktunya semuanya kamu gunakan hanya untuk si game dan juga si drakor yang bisa menumpulkan visi dan misi keinginan kalian. Jadi lupa keenakan, senengnya, hiburan. Nah ya itu. Tapi kadang-kadang manusia seperti ini, saya butuh hiburan. Nah ya itu. Tapi kalau sudah terjun sekali hiburan, udah lupa. Lali. Hiburan lagi. Nah ya bikin senang. Jadinya ngeblank. Iya. Ya. Jadi orang sukses itu kalian harus bisa merugikan waktu kalian untuk mencari ilmu-ilmu, kreativitas dan juga belajar. Betul Ki. Jadi ya memang harus mau merugikan waktunya kita itu ya untuk belajar dan untuk mengejar apa yang kita inginkan. Dan setelah itu kalau kalian udah sukses, udah bisa perusahaan-perusahaan kalian berjalan dengan otomatis sendiri, saya tidak akan melarang untuk kalian main game, untuk kalian nonton apa namanya itu film-film seharian nggak masalah. Kalau kalian punya usaha sendiri itu udah seperti pencetak uang sendiri, otomatis cetak uang. Waduh, itu ya, itulah membuat
banyak orang yang selalu gagal. Kok kenapa saya nggak sukses-sukses? Karena itu yang susah dihilangkan. Aduh, ini kalian yang bijak ya nonton Pintu Misteri dan juga nasihat yang diberikan sama Ki Macan. Tapi kebanyakannya Mas Jawi ya, nanti nih kalau sudah nonton kayak gini 60% tidak akan terima. 40% itu dia mengerti. Nah itu tadi, kenapa 60% itu tidak akan terima? Karena dia sudah terkonek dengan hiburan, Betul. kesenangan. Lagi. Saya mau dugem, saya mau melepaskan kepenatan ini. Sekali kau terjun dugem, wah enak nih. Nah besok terjun lagi, lupa visi misinya. Lagi iku pasti nanti dibilang duitku dewe lah. Memang iya, kita kan hanya menasihatin, mau didengar boleh, tidak juga tidak apa-apa. Betul. Sebelum terlambat, sebelum umur kalian di atas 35. Karena kalau di atas 35 itu kesempatan untuk sukses itu jarang sekali. Susah gitu untuk itu naik sudah ke terakhir atas. Mas Yawir. Ya. Nggak cukup segitu aja. Ini untuk kartu yang kedua ada lagi niki. Ya. Waduh, nanti ini kartu yang keduanya ngoten ya Ki ya. Ada lagi kartu untuk pesan semestanya Ki. Oke, coba saya lihat ya. Iya. Orang-orang yang selalu berdoa dan orang-orang yang selalu bekerja keras dan orang-orang yang percaya dengan Tuhan, adanya Tuhan, kartu terakhir ini di tahun 2022 kalau kalian menjalanin ini, insya Allah saya doakan itu akan berhasil. Asalkan kalian jangan berpoya-poya dulu, jangan merasa nyaman dulu, jangan gampang sekali untuk nanti menunda pekerjaan. Ya, di sini yang mana tahun 2022 ini prospek untuk perubahan manusia itu bisa cepat. Dan juga yang saya lihat ini kebanyakan doa-doa itu akan dijabah untuk orang-orang baik ya. Jadi kalian yang bisa menilai sendiri, menilai diri kalian sendiri sudah baik apa belum. Waduh, ini orang baik yang dimana dia membawa semuanya itu di dalam doa. Insya Allah akan diijabah oleh Tuhan di tahun 2022. Ngoten ya Ki ya. Ya amin amin ya robbal alamin je. Boleh nanti Mas Yawir kalau misalnya udah sukses, udah berjalan lancar, udah melewati proses-proses itu, kalian mau main game silakan. Kalian mau nonton di rumah yang itu gede apa namanya tuh? Home theater. Lah tancap lah ini Zen. Terserah. Tapi pada saat miskin makanya jatuh, janganlah kayak gitu dulu. Berjuanglah. Jangan sampai kalian terlambat jauh dengan orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana sudah mulai memanjakan diri di rumah karena ada hasil, sedangkan kalian masih berjuang kutik aja gitu, sedikit lelah, mau kesenangan lagi, yang cari kesenangan lagi, nggak kelar sayang, nggak kelar. Jadi yang bisa membantu diri kalian sendiri itu ya Allah, yaitu Tuhan, kalian sendiri. Betul. Itu yang bisa membantu. Waduh, mantap nih Ki Macan. Niki nggih. Waduh, berarti ini Ki Macan, ini untuk kartu tadi kan ada 4 pilihan ngaten nggih. Untuk masalah hutang piutang, masalah yang melibatkan kesehatan non medis dan juga untuk pekerjaan. Ada pesan semesta tersendiri mboten Ki untuk hutang piutang dan untuk kesehatan yang non medis ngaten? Ya. Kartu orakel saya aktivasi. Yang mana kalian akan mendapatkan kejutan di 10 hari ke depan. Kejutan 10 hari ke depan yang akan kalian menemukan orang-orang baik. 10 hari ke depan dari sekarang. Waduh, ada sebuah kejutan menemukan orang-orang yang baik yang akan bisa menenangkan diri dan menyelesaikan permasalahan kalian. Waduh, 10 hari ke depan. 10 hari ke depan. Amin ya robbal alamin ngoten nggih. Waduh, pesan semestanya. Kemudian ada lagi mboten Ki? Cukup ya. Waduh,
Semoga saja ini yang kalian memilih dan seperti perasaan yang kalian rasakan, baik itu tadi yang sudah dibilang sama Kimacam untuk problem-problem yang dihadapi, semoga saja 10 hari ke depan ada solusinya. Ngoten nggih Ki ya. Tetapi ada beberapa poin yang dimana ini nasihatnya itu secara universal gitu ya, secara umum gitu ya, bahwa orang hebat itu dihasilkan dari kesukaran, ketidakmudahan gitu ya Ki ya, dan juga air mata. Jadi bagi kalian yang sedang dalam suatu problem dan titik terendah, teruslah dibawa ke dalam suatu doa, yakin dengan kuasanya Tuhan untuk pertolongannya. Tetap menjadi orang yang baik, karena dengan kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, malaikat-malaikat kecil yang akan membantu kita. Ngoten nggih Ki ya. Waduh, mantap nih Ki Macan. Walaupun semesta berpesannya itu secara umum, jadi para penonton ini harus bijak dan harus pintar untuk menilai apa yang menjadi nasihatnya Ki Macan supaya tidak salah tangkap. Karena kan kebanyakan subscriber, mungkin ya Mas Jawir juga kan terkadang pingin suatu nasihat itu yang langsung ngono lagi ya kadang-kadang. Tetapi kalau semesta kartu mengatakan demikian, berarti kalian yang harus lebih bijak lagi untuk menilai dan memahami. Ngoten nggih. Baiklah Ki Macan, matur nembah nuwun. Sama-sama. Kalau sudah tidak ada lagi, waduh, ini saatnya Mas Jawir juga menginginkan para subscriber penontonnya Pintu Misteri untuk mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan. Mari kita doakan untuk kemajuan Indonesia. Semoga Indonesia dijauhkan dari segala macam bentuk bencana alam, dan semoga saja negara Indonesia dijauhkan dari yang namanya perang saudara. Betul. Kita doakan terus untuk NKRI harga mati. Ki Macan, ada pesan hari ini untuk para subscribernya Pintu Misteri. Pesan hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang suatu hal buruk itu terjadi, memberimu pesan untuk berubah dan menjadi lebih baik. Ulangi niku benar. Suatu problem yang dihadapi, ngono kan, hal yang buruk yang terkadang kita tidak terima, itu Tuhan menitipkan suatu pesan pembelajaran agar kita lebih apa? Ya pasti lebih baik lagi agar hal buruk tidak terjadi. Ngoten nggih? Matur nuwun Ki Macan. Sama Mas Jawir. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.